teman-teman, perkenalkan nama saya William Tunusa dari Universitas Bunda Mulia semester 3 dengan NIM 1919053. Hari ini saya ingin membahas tentang makanan khas dari Sulawesi Selatan, yaitu tepatnya berada di Makassar, yaitu palu basah. Palu basah merupakan makanan khas dari Makassar yang dibuat dari daging sapi, dan pembuatan dagingnya direbus dalam waktu yang cukup lama. Palu basah ini merupakan akulturasi budaya antara budaya Tionghoa dan budaya Bugis Makassar. Sebenarnya, antara palu basah dan soto Makassar itu hampir-hampir mirip. Yang membedakan adalah palu basah menggunakan tambahan berupa kelapa parut goreng atau serundeng. Konon katanya, makanan palu basah ini diperuntukkan untuk kalangan-kalangan pekerja, seperti tukang beca, kuli bangunan, dan pekerja-pekerja lainnya. Nah, mengapa demikian? Karena pada zamannya, palu basah merupakan makanan yang murah dan dapat dijangkau oleh para kalangan pekerja. Nah, alasan mengapa makanan palu basah ini bisa murah, itu karena campuran isi dan daging pada makanan palu basah tidak diperlukan oleh pemilik sapi, sehingga diberikan sebagai upah atau jatah bagi si pemotong sapi tersebut. Nah, bagian-bagian sapi apa yang tidak diperlukan oleh si pemilik sapi? Antara lain seperti lato-lato atau bagian daging sapi yang bercampur dengan tulang rawan. Lalu ada juga usus lurus atau disebut juga paru lambusu, dan bakal susu atau disebut juga kandalapo, dan bagian-bagian lainnya. Jika dilihat dari aspek dasarnya, dapat disimpulkan bahwa orang Makassar memang doyan dengan daging. Apalagi disajikan dengan rempah-rempah yang khas, kuat, dan memiliki cita rasa yang tinggi. Bagi yang ingin mencoba palu basah, bisa nih berkunjung ke Palu Basah Serigala, yang tepatnya berada di Makassar, Jalan Serigala, nomor 54. Nah, cabang Palu Basah Serigala ini sebenarnya juga ada di Jakarta, yang tepatnya berada di Jalan Boulevard Raya, Blok I4, nomor 6, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Palu Basah Serigala ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1987. Palu basah ini tidak pernah sepi pembeli, dan katanya paling lezat karena rempah-rempahnya yang sangat terasa. Bahan-bahan untuk membuat palu basah yaitu kita memerlukan daging sapi 250 gram, garam 1 sendok teh, penyedap rasa 1 sendok teh opsional, air asam 30 ml, cengkeh 4 buah, kaldu sapi 600 ml, kelapa parut sangrai lalu haluskan hingga berminyak 30 gram, serai memarkan 1 batang, lengkuas memarkan 2 cm, gula merah 1 sendok teh, kayu manis 1 cm, dan yang terakhir yaitu minyak untuk menumis 3 sendok makan. Untuk bumbu halusnya, kita memerlukan bawang putih 5 siung, cabai keriting 5 buah, bawang merah 8 butir, jahe 2 cm, pala setengah biji, ketumbar 1 sendok teh, dan yang terakhir yaitu jinten setengah sendok teh. Untuk bahan pelengkapnya, kita memerlukan irisan daun bawang secukupnya, bawang goreng secukupnya, irisan jeruk nipis secukupnya juga, sambal secukupnya, dan yang terakhir yaitu kecap secukupnya. Langkah-langkah untuk membuat palu basah yaitu yang pertama, rebus dulu daging sapi hingga empuk, angkat dan dinginkan, lalu potong kotak-kotak. Sisihkan 600 ml air sisa rebusan daging sapi sebagai kaldu sapi. Langkah selanjutnya yaitu panaskan minyak, tumis bumbu halus bersama dengan kayu manis, gula merah, serai, lengkuas, dan cengkeh sampai harum dan matang. Langkah selanjutnya, tuang air kaldu sapi, aduk rata, lalu masak dengan api kecil hingga mendidih. Langkah selanjutnya yaitu masukkan air asam, garam, penyedap rasa, dan kelapa sangrai. Aduk rata dan masak hingga bumbu benar-benar meresap dan kuah mengental. Makanan akulturasi budaya yang saya pilih yaitu adalah sumber kebo.
Sumur Kebo ini merupakan akulturasi budaya dari budaya Indonesia, Belanda, dan Tiongkok. Berawal dari para pedagang dan para pendatang dari berbagai negara yang datang ke Indonesia untuk melakukan ekspedisi terhadap rempah-rempah di sini. Akhirnya mereka berbaur dengan masyarakat asli Indonesia dan menciptakan tradisi Nusantara di bidang kuliner. Hubungan antara Indonesia dan Belanda dalam pengolahan makanan ini menciptakan cita rasa semur. Hidangan pertemuan budaya ini dikenal dengan istilah semor. Dalam bahasa Belanda, yang berarti masakan telah direbus dengan tomat dan bawang secara berlahan. Tak hanya itu, orang China yang datang ke Indonesia minta untuk dibuatkan masakan kampung halamannya yang berbahan dasar sari ikan kek dan dicampur gula Jawa untuk memberikan sensasi Nusantara. Seiring berjalannya waktu, semur semakin melekat dan menjadi tradisi di Indonesia. Masyarakat Betawi menjadikan semur sebagai hidangan wajib saat Hari Raya Idul Fitri dan acara pernikahan. Masyarakat Betawi mengumpulkan dana untuk membeli kerbau, disembelih dan dimasak bersama-sama dengan warga sekitar. Hal ini menjadi tradisi di Idul Fitri yang berarti adanya kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat Betawi. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua.